gereja. Ya, teman-teman, ini kita ada di bekas benteng Iznik ya. Iznik Nikea. Ya, benteng Nikea, Kale Nikea. Kalesi ya. Bentuknya seperti nol. Di tengahnya ada gereja Hagia Sophia kecil itu. Nah, ini benteng tadinya yang mengitari kota Nikea. Ya, ini ada tekfurnya. Tekfur itu artinya gubernur ya, wali kotanya. Nah, nanti juga di Konstantinopel nih temboknya seperti ini nih, ya. Nanti minta Bang Darlis minta antarkan ke tembok Konstantinopel yang dilalui Al-Fatih, pintu gerbangnya tuh. Nah, inilah Nikea. Ini sedang direnovasi ya, sedang digali, ditutup. Nah, ini gerbangnya, gerbang benteng Nikea. Ini sedang direnovasi teman-teman, sedang digali lagi. Nanti suatu saat juga akan dibuka untuk turis. Nah, ini namanya Istanbul Gate. Ya. Istanbul Gate ini sejak dulu ada ya sebagai ibu kota kota Nikea. Ya, kota Nikea. Dari zaman Romawi ya. Nah, ini seperti ini bentuknya kalau dari udara. Nah, itu juga sambung ke sana, menyambung benteng ini, menyusuri. Nah, terus jadi mengelilingi kota Nikea lama Romawi, dan di tengah-tengahnya itulah Hagia Sophia kecil yang tadi kita kunjungi, dan disitulah pusat terjadinya konsili Nikea. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita ya menuju Istanbul. Assalamualaikum. Sahabat Musafir Dakwah, kita jalan di tengah-tengah daerah perbukitan Danau Iznik ya, dan kebun-kebun zaitun. Kebun-kebun zaitun ini wilayah sudah ribuan tahun ya seperti ini. Ada danaunya, ada kebun-kebun zaitunnya. Nah, kita akan menuju Iznik ya, atau Nikea, tempat konsili Nikea tahun bulan Mei tahun 325 Masehi untuk merumuskan teologi ya, yang dikenal dengan teologi Kristen, yang dikenal dengan syahadat Nikea, untuk mengatasi katanya disebut bid'ah Arius dan gengnya, kelompoknya ya, bid'ah Arius, karena aliran Arius ini dari Alexandria itu hanya mengakui Yesus itu sebagai putra Allah, tapi tidak mengakui dia sebagai tidak mengakui dia sebagai Tuhan, dan tidak memiliki sifat ketuhanan, keberadaan seperti halnya Tuhan Bapa menurut Kristen, ajaran Katolik ya. Nah, kita akan ke Nikea. Disinilah Hagia Sophia kecil ya, awal mula dari lahirnya syahadat Nikea
sangat terkenal di dunia Kristen ya. Ini adalah undangan dari Kaisar Konstantinus Agung, pendiri kota Konstantinopel. Ya. Ini tahun 325 Masehi. Kita perjalanan menuju Nikea. Oh, ini ada bakar-bakar apa ini? Asap. Jadi ini daerah wilayah perkebunan ya. Belakangnya gunung. Kemudian ini perkebunan zaitun sejauh mata memandang. Kemudian sebelah kiri kita ini adalah danau. Nah, itu danaunya. Nah, seperti kita melewati Danau Singkarak Sumatera Barat ya, Danau Maninjau, kemudian Danau Toba di Sumatera Utara. Ini besar sekali Danau Isnik ya, ada di sebelah kiri. Nah, itu dia danaunya. Nah, ini perjalanan menuju Isnik ya, lumayan dari kota Bursa, memakan waktu kurang lebih 40 menit ya, sambil jalan menuju Istanbul ya. Jadi sebelum ke Istanbul nih teman-teman dari Bursa, nah, ini menu wajib kita untuk datang ke sini, bukan untuk promosi syahadat Nikea ya, tapi kita ingin tahu sejarahnya. Dan insya Allah nanti akan saya jelaskan bagaimana syahadat Nikea itu lahir, apa itu ajaran Arius yang menurut dunia Kristen itu ajaran bid'ah, sesat, menyesatkan, dhalalah finnar. Nah, apalagi yang kurang. Nah, jadi jangan sampai umat Islam seperti itu ya, menetapkan teologi melalui apa? Konvensi ya, melalui kesepakatan ya. Akidah dalam Islam itu jelas, tidak ada kesepakatan manusia. Itu ada, jadi manusia ini membuat teologinya, dia pilih ya, kemudian ada kesepakatan, kemudian pakai segel dari Kaisar Konstantinus ya. Kalau Islam semua akidahnya jelas, Quran, Sunnah, tidak ada lagi kesepakatan manusia ya. Kalaupun ada, itu hanya penafsiran seperti mazhab-mazhab akidah, apakah itu Athari, apakah itu Asy'ari, apakah itu Maturidi, atau aliran teologi yang lain, Mu'tazilah ya, Jabariyah, Murji'ah, Syiah, dan lain sebagainya. Nah, itu danaunya sangat cantik saudara di pinggir ya. Danau terbesar di Turki ya. Ya, ini memang lebih besar, kalau dihitung lebih besar dari Danau Singkarak dan Maninjau. Ya, ini kelilingnya, kalau kita mengelilingi danau ini itu kurang lebih perjalanan 298 km. Ya, ini tapi masih kalah dengan Danau Toba. Kalau Danau Toba kan besar sekali, lebih dari 1000 km itu kalau keliling Danau Toba. Nah, ini Isnik ya. Ini perjalanan menuju tempat konsili Nikea. Di Nikea itu nama zaman dulu di Kekaisaran Romawi Timur. Nah, sekarang namanya Provinsi Iznik di Turki ya. Antara Bursa dan Istanbul. Ya, posisinya antara Bursa dan Istanbul. Nah, ini tempatnya luar biasa ya, cantik. Danau Iznik. Nah, teman-teman nanti harus kemari nih kalau ingin tahu danau di Turki ya. Ini terbesar ya. Ini jarang nih dikunjungi oleh wisatawan dari Indonesia. Wisatawan Indonesia biasa dari Bursa langsung cabut Istanbul, nggak main ke danau dia ya. Kalau sama saya main ke sini. Ya. Ayo daftar open trip bersama Musafir Dakwah. Assalamualaikum.
Nah, kita menuju Hagia Sophia kecil ya, Iznik. Di Iznik, tempat konsili Nikea. Nah, ini ada bangunan masjid sekarang di sini, bukan yang ini ya. Ini bangunan masjid Ottoman ya, yang ini. Nah, kita masih jalan ke depan. Jalan ke depan. Ya, teman-teman, apa kabar? Masih bersama Musafir Dakwah. Kita sekarang berada di kota Iznik atau Nikea. Nikea ini adalah tempat yang sangat terkenal sekali dalam dunia kekristenan, tempat merumuskan syahadat Nikea. Nah, inilah lokasi yang disebut dengan Hagia Sophia Orhan Mosque. Ya, jadi ini setelah ditaklukkan oleh umat Islam 1453, ini gereja Hagia Sophia kecil ini lalu kemudian dijadikan nama menjadi Masjid Orhan ya, Masjid Orhan. Oke, kita ke bawah, kita lihat di sini. Ini adalah jadi sekarang ini masjid ya, teman-teman ya. Masjid Orhan. Nah, disinilah awal mula konsili Nikea itu terjadi. Nah, ini Iznik ya. Nah, ini bangunannya. Ciri khasnya itu warna merah batanya ya. Warna merah batanya. Nah, ini tambahan. Kalau ini ada menara, ini sudah tambahan oleh Orhan ya, oleh Orhan. Nah, jadi Iznik ini sudah ditaklukkan di masa awal Ottoman ya, sebelum penaklukan Konstantinopel. Nah, di sini ini jarang sekali, tidak pernah dikunjungi oleh turis-turis dari Indonesia nih, teman-teman. Ini yang disebut dengan Hagia Sophia Saghir Chami Sherifi ya, jadi Masjid Hagia Sophia kecil. Oke, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa berkunjung kemari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Bukan dari sini ya masuknya? Oh, keliling dulu ya. Nah, ini situsnya. Konstruksi dari awal tahun ya, ketika pertama kali ditemukan seperti ini ya, kemudian seperti ini terus rekonstruksi jadi seperti ini. Nah, kemudian ini setelah diperbarui. Ini sekarang jadi masjid ya, teman-teman ya. Nah, ini danau. Ini danau Iznik Golu. Golu itu artinya danau ya. Nah, jadi kita tadi jalan dari sini menyusuri pinggir terus ya, sampai ke tempat ini. Luar biasa. Nah, ini Istanbul Kapı'nya nih, gate. Ya. Yang dulu itu di sini ya. Oke, menarik sekali. Kita keliling dulu. Kita naik ke atas. Oh, kita keliling sini ya, di bawah aja ya. Nah, ini landscape kota nih, Danau Iznik. Nah, ya, itu dia. Ini dulu ini, bukan. Bukan. Ayo kita keliling. Nah, kita keliling nih. Ini nampak tua-tuanya nih zaman dulu nih ya. Kita explore dari samping. Hati-hati, ini ada kabel, nggak tahu apa nih. Kabel apaan? Mungkin dari dalam ya, listrik atau apa. Nah, kita sedang menyusuri lorong-lorong, dinding-dinding, tembok-tembok tua bersejarah selama ribuan tahun. Coba bayangkan, dari abad ke-3 Masehi, abad ke-4 Masehi, 325, wilayah ini dibangun
ya oleh Kaisar Konstantin, Kaisar Romawi Timur. Kemudian dijadikan sebagai tempat berkumpul para uskup dari seluruh dunia. Para uskup dari seluruh dunia berkumpul. Ya. Kita susuri dari luar dulu ya. Namanya juga Musafir Dakwah. Nah, ini nggak ada dalam itinerary travel. Kalau mau ikut trip, open trip bersama saya khusus, teman-teman bukan hanya lihat Hagia Sophia yang sudah sangat terkenal, tapi juga kita akan sampai ke Hagia Sophia kecil. Nah ini, apa ini kita temukan kotak-kotak begini? Nah ya, hati-hati. Ini pemandangan dari luar bagus sekali. Luar biasa, mantap. Kita lewat sini ya, pinggir. Hati-hati. Kita untuk nyeberang sana, lumayan. Ya, ini baru Hagia Sophia, Kucuk Hagia Sophia. Ini dindingnya merah sama seperti Masjid Hagia Sophia yang ada di Istanbul, yang insya Allah besok kita akan jelajahi. Ini Hagia Sophia kecil. Oke, sampai di sini, terus kita naik ke atas lagi. Kita akan masuk ke dalam ruangan Masjid Orhan. Sini ya, muter sini ya. Oke. Kita masuk sini ya. Kita lihat masuk sini teman-teman ya. Ayo Mi. Dan insya Allah kita akan sholat zuhur di sini. Ya, kita sholat zuhur di sini karena ini masjid Sultan Orhan, bukan gereja lagi. Wah ini, ini masih boleh dipakai sepatu ya. Nanti kita copot sepatu di situ. Ini biasanya tempat ini kan, altar pembaptisan. Nah ini tempat pembaptisan. Biasanya seperti ini, di Hagia Sophia juga ada tempat khusus dikasih bulatan lingkaran yang di situ nggak boleh tempat orang sujud, teman-teman ya. Jadi ini tempat altar untuk pembaptisan, upacara pengkristenan seseorang. Ya, dia resmi sebagai penganut Katolik atau aliran apa saja gitu ya. Nah, baru sini tempat sholatnya. Jadi menghadap kiblatnya ke kanan. Nah, kalau dulu ini lurus ya, altar gerejanya menghadap Yerusalem. Ke kanan ke Mekah ya. Ayo kita lihat sini. Nah, jadi ini mirip sekali. Ini mininya Hagia Sophia, ya. Nanti di Hagia Sophia itu besar sekali. Nanti ada tiga lantai naik. Nah, ini mirip. Ini bangunan lamanya seperti ini. Udah ribuan tahun. Ini nggak ada orang kemari. Ya, kita baru pertama. Ya. Nah, ini tempat pemimpin gereja, memimpin misa, ya. Uskup Nikea ini ada di sini ya untuk memimpin upacara-upacara gereja ya. Nah, itu sudah. Nah, tapi sekarang karena dia sudah difungsikan sebagai masjid, masjid itu ada di tengah. Ya, tidak seluruhnya difungsikan sebagai masjid. Oke, kita lihat sini. Di zoom dulu, ya.
Ini juga altar juga tuh untuk. Oke. Nah, di sini ada ruangan lagi. Sebelah sini mungkin tempat pemandian. Iya, tempat air untuk air suci ya, untuk air baptis. Sumur. Nah, itu. Ini betul-betul tua ini, teman-teman. Ini tahun 212 Masehi ya. Tahun 2 Masehi ya. Tahun 2 Masehi. Sudah ada ini. Tahun 300-an. Nah, jadi sebelum Hagia Sophia. Ya kan? Sebelum Hagia Sophia katedral itu berdiri abad ke-5 kalau tidak salah ya, Hagia Sophia kan. Ini abad kedua sudah berdiri. Nah, lebih tua dari Hagia Sophia yang ada di Istanbul. Oke, kita ke mihrab tempat sholat ya. Ini lebih tua dari Hagia Sophia ini. 2 abad. Hagia Sophia kan abad 5. Ya, teman-teman, kita sekarang berada di lokasi masjid ya. Ada karpet merahnya di tengah. Inilah Masjid Orhan. Setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Ottoman, Iznik masuk wilayah Ottoman. Dan ini berubah menjadi masjid. Nah, itu pengimamannya. Di sini. Subhanallah. Ini mihrab kecil untuk untuk pengajian-pengajian ya. Sini mimbar. Luar biasa nih ini. Baik. Saya akan jelaskan sedikit tentang sejarah Konsili Nikea. Subhanallah. Jadi Konsili Nikea setelah Yesus Kristus itu meninggal, atau Nabi Isa AS menurut kita keyakinan Muslim meninggal di usia yang sangat muda, 30 atau 31 tahun. Itu tahun 31 Masehi. Nah, kemudian ajaran Kristen ini disebarkan oleh murid-muridnya ke berbagai penjuru dunia. Nah, baru awalnya di wilayah Kekaisaran Romawi Timur itu ya, ketika Nabi Isa masih hidup juga keyakinan Kristen itu adalah ajaran sesat ya, dilarang di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Nah, baru selama 3 abad ya, baru kemudian Kaisar Konstantin adalah Kaisar Romawi pertama yang masuk Kristen. Lalu kemudian menjadikan agama Kristen ini menjadi legal di seluruh wilayah Romawi Timur, dan dia menjadikan Kristen ini sebagai agama negara, agama kekaisaran. Nah, di abad ketiga muncullah sengketa perselisihan yang sangat tajam, yaitu di keuskupan Alexandria di Mesir. Karena Mesir waktu itu di bawah kekuasaan Romawi Timur ya. Abad ketiga, uskup Alexandria yang ada di Mesir itu berselisih paham dengan seorang bawahannya ya. Dia adalah pendeta paroki atau presbiter, namanya Arianus. Arianus ini membawa paham baru. Ya, sebenarnya itu berasal dari awal abad Masehi, mengatakan bahwa Nabi Isa itu, Yesus itu tidaklah sama dengan Tuhan Bapa dalam zatnya, dalam keberadaannya. Kemudian pernah dia dia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Artinya apa? Dia tidak mungkin menjadi Tuhan. Nah, ini berbeda dengan pandangan mainstream dalam keyakinan Kristen, terutama Katolik, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sejati, sebagaimana Tuhan Bapa adalah Allah sejati. Dua-duanya adalah memiliki zat yang sama-sama kekal, abadi, tidak ada permulaannya. Tapi Arianus menentang pandangan seperti ini, dan dia mengambil bukti-bukti dari banyak sekali perkataan atau ucapan daripada murid-murid Al-Masih ya. Maka itu kemudian Kaisar Konstantin selaku pemimpin tertinggi Kekaisaran Romawi dan juga sebagai partner untuk menegakkan agama, ya sama dengan khalifah, ya Khalifatullah Tanah Jawa, Khalifatullah yang khalifah di Istanbul, itu kan dia bertanggung jawab memimpin seluruh wilayahnya, termasuk untuk menegakkan aturan keagamaan. Maka
Kaisar Konstantinus, ya, berinisiatif, ya, didorong oleh para uskup besar, diantaranya uskup Hosius dari keuskupan Cordoba, Spanyol, itu mengundang seluruh uskup di wilayah Kekaisaran Romawi ini untuk datang ke tempat ini, ke Nikea, di ruang ini yang dulu adalah gereja Hagia Sophia kecil, itu disebut Hagia Sophia kecil. Ini adalah gereja Nikea. Nah, maka dikumpulkan di sini kurang lebih 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu, ya. Jadi tahun 325 Masehi. 325 Masehi itu terjadi perkumpulan itu di sini. Yang hadir adalah kurang lebih 250 sampai 318 uskup dari seluruh wilayah Kekaisaran Romawi dan beserta pembantunya yang datang. Mungkin hampir mencapai 1000 orang. Ya, tentu ini dibatasi untuk 300 orang saja. Nah, disitulah perdebatan itu diangkat bagaimana menyelesaikan ajaran sesat Arianus ini yang dianggap oleh mereka sesat, ajaran bid'ah. Itu diskusi panjang sekali, mulai dari bulan Mei sampai bulan Juni. Ya, Mei, Juni kurang lebih 2 bulan. Baru berakhir konsili Nikea pertama itu tahun 325 itu bulan Agustus tahun 325 Masehi. Nah, lalu kemudian lahirlah syahadat Nikea itu yang menetapkan secara konsensus bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, sama dengan Tuhan Bapa, ya, sama dengan Roh Kudus, memiliki zat yang sama, kekekalan yang sama, kekadiman, ketidakbermulaan yang sama dengan Tuhan Bapa, yaitu dalam keyakinan Kristen. Nah, ini yang ditentang oleh Arianus, debat. Akhirnya Arianus ini dengan 2 orang pengikutnya, yaitu uskup Marmarika dari Libya, namanya Theonus kalau tidak salah, dan satu lagi namanya sebentar saya lihat di sini, itu mereka ini menolak, ya. Jadi satu uskup Libya namanya Theonus, ya. Kemudian satu lagi pengikut itu adalah namanya Secundus. Nah, Secundus ini adalah uskup Ptolemais, ya. 3 orang ini lalu kemudian dengan dekret Kaisar Konstantin diasingkan ke Iliria. Ya, mereka tidak boleh menyebarkan ajarannya, ya, dipersekusi. Semua pengikutnya dipersekusi, tidak boleh menganut ajaran bid'ah. Nah, inilah pelajaran bagi kita, ya. Kita beruntung dalam prinsip-prinsip pokok akidah, tauhid, rukun iman, rukun Islam. Umat Islam tidak pernah ada perbedaan. Ya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Umat ini adalah umat yang satu. Allah itu esa. Kita harus menyembah Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua prinsip akidah, keesaan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, semua sudah diterangkan dalam wahyu yang terjaga, wahyu yang final, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dijaga oleh Nabi dan para sahabatnya, sehingga kita tidak perlu lagi konsili-konsili, tidak perlu lagi konsensus-konsensus para ulama. Semua ulama mazhab apapun akidahnya, apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, termasuk Syiah, ya, itu rukun imannya tetap dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan dunia Kristen seperti tadi yang kita jelaskan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Tauhid kita, akidah kita tetap satu dan bersumber kepada sumber yang satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, inni taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima abadan, kitaballahi wa sunnata nabiyhi SAW. Aku tinggalkan untuk kamu 2 pusaka, tidak akan tersesat kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Dari Iznik, Masjid Hagia Sophia kecil, saya Fahmi Salim. Jangan lupa like, share, dan subscribe Musafir Dakwah bersama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, tadi saya sudah jelaskan bagaimana terjadinya latar belakang konsili Nikea itu terjadi, yaitu di tempat ini yang sekarang jadi masjid, yaitu Masjid Orhan 325 Masehi. Nah, bagaimana dengan pengikut Arianus? Nah, pengikut Arianus ini kemudian kan dipersekusi, ya, dimiskomunikasi, diasingkan. 3 orang ini, Arianus, Secundus, dan Theonus, ya.
mereka ini kemudian diasingkan. Nah, Nabi SAW itu sudah mengingatkan Kaisar Romawi, yaitu Heraklius, yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW ketika Nabi di Madinah. Beliau mengirim surat setelah perjanjian Hudaibiyah dengan orang-orang musyrik Makkah. Nabi mengirimkan duta-duta untuk menyampaikan ajakan masuk Islam. Kepada siapa? Kaisar Persia, Kisra Persia, Kaisar Romawi, saat itu Heraklius, kepada Mukaukis, Raja Mesir, dan lain sebagainya. Salah satu isi daripada surat kepada Heraklius adalah Nabi SAW mengingatkan, mengajak masuk Islam Kaisar Romawi itu, wahai Heraklius, aslim taslam, masuklah agama Islam, saya engkau pasti akan selamat dunia akhirat. Ya, kalau kamu masuk Islam, kamu akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Ya, pahala kamu sebelum Islam disempurnakan, ya, kemudian dengan masuk Islam ini itu akan menghapus dosa-dosa kamu yang lalu. Nah, kemudian juga Nabi mengingatkan, jangan sampai kamu menanggung dosa orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. Ya, dosa bagi orang yang mengeksekusi dan mempersekusi Arianus. Ya, disebut oleh Nabi itu Al-Arisiyin. Kamu harus mengikuti mazhabnya aliran Arianus sehingga kamu bisa menerima hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah dari Hagia Sophia kecil, kita akan makan siang di sini di Köfteci Yusuf. Ya, ini cabang pertamanya. Kita kemarin sempat makan di sini dalam perjalanan dari Istanbul ke Kusadasi. Nah, ini enak ini. Ya, Yusuf. Ini telur daging. Tapi ini ada sorbetnya. Nah, ada sorba. Yang penting sorba. Yuk, kita masuk. Nggak bisa masuk toh? Oh, Ini enak kali. Ahmet Çay, bir tane çay gönderecek bana. Oh iya. Ya, Apa namanya, dari roti tapi ditambah ini sari susu. oke. Nah itu. Ini shawarmanya. Nah itu. Bekir Bey, bakar mısınız? Ya. Ini. Wow. Bekir Bey, bakar mısınız? Ini alat panggangnya. Assalamualaikum, Abe. Salam. Oke. Situasinya di sini makan ya. Kita akan makan siang di sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun
Sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.